Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didik Tri Prasetyo, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia batch 10. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya stimulasi perkembangan sensori motorik pada anak usia bayi hingga 3 tahun. Materi ini sangat penting karena usia 0 sampai 3 tahun merupakan masa emas perkembangan anak, di mana otak berkembang sangat cepat dan membutuhkan stimulasi yang cepat, yang tepat agar tumbuh berkembang anak berjalan secara optimal. Pengertian sensori motorik. Pada slide ini dijelaskan tentang pengertian perkembangan sensori motorik. Perkembangan sensori motorik adalah proses berkembangnya kemampuan anak dalam menerima rangsangan, mulai panca indera, mengolah informasi dari lingkungan, dan menggerakkan tubuh secara terkoordinasi. Perkembangan sensorik meliputi penglihatan, pendengaran, sentuhan, ciuman, dan pengecapan. Sedangkan perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar terdiri dari seperti duduk, merangkak, berjalan, melompat. Sedangkan motorik halus seperti menggenggam, menyusun, mencoret, menulis. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berkembang secara bertahap sesuai dengan usia anak. Golden Age atau masa emas anak. Pada usia 0 sampai 3 tahun, lebih dari 80% perkembangan otak terjadi. Karena itu, usia ini disebut sebagai Golden Age atau masa emas perkembangan anak. Pada masa ini, anak sangat mudah menyerap pengalaman, koneksi otak berkembang sangat cepat, dan stimulasi dapat membantu pembentukan jaringan otak yang optimal. Namun, apabila tidak mendapatkan stimulasi yang cukup, maka perkembangan anak bisa terhambat dan berisiko mengalami keterlambatan perkembangan. Oleh karena itu, stimulasi sejak dini merupakan investasi terbaik untuk masa depan anak. Manfaat stimulasi sensori motorik. Stimulasi sensori motorik memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak. Antara lain, perkembangan koordinasi tubuh, melatih keseimbangan dan otot, mengembangkan kemampuan berpikir, melatih fokus dan konsentrasi, mengembangkan bahasa dan komunikasi, meningkatkan rasa kepercayaan diri, membantu perkembangan sosial dan emosional. Selain itu, stimulasi juga membantu anak menjadi lebih aktif, lebih mandiri, dan lebih mudah belajar hal yang baru. Semakin konsisten stimulasi diberikan, maka perkembangan anak akan semakin optimal. Perkembangan usia 0 hingga 6 bulan. Pada usia 0 hingga 6 bulan, bayi mulai belajar mengenal lingkungan sekitar. Kemampuan yang mulai berkembang antara lain mengangkat kepala, merespon suara, menggenggam benda, dan mengikuti objek dengan mata.
Beberapa stimulasi yang dapat diberikan yaitu mengajak bayi berbicara, memberikan mainan berwarna, tumis time, serta sentuhan dan pelukan. Tumis time sangat penting untuk melatih kekuatan leher, bahu, dan otot tubuh bayi. Pada usia ini, kasih sayang dan interaksi orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak bayi. Perkembangan usia 6 sampai 12 bulan. Pada usia 6 sampai 12 bulan, bayi mulai aktif mengeksplorasi lingkungan. Kemampuan yang berkembang antara lain duduk, merangkak, berdiri berpegangan, dan memindahkan benda. Stimulasi yang dapat dilakukan misalnya bermain cilukba, memberikan mainan berbunyi, mengajak meraih benda, dan permainan struktur. Permainan sederhana ini membantu perkembangan motorik, koordinasi tubuh, dan kemampuan sosial anak. Perkembangan usia 1 sampai dengan 2 tahun. Pada usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak mulai aktif bergerak dan belajar berkomunikasi. Kemampuan yang berkembang antara lain berjalan, menendang bola, menyusun balok, mulai berbicara sederhana. Stimulasi yang dapat diberikan yaitu bermain bola, menari, mengikuti musik, coret-coret, dan bermain puzzle sederhana. Pada tingkat ini, anak mulai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga orang tua perlu memberikan stimulasi yang menyenangkan dan aman. Perkembangan usia 2 sampai dengan 3 tahun. Pada usia 2 sampai 3 tahun, anak semakin mandiri dan aktif. Kemampuan yang berkembang antara lain berlari, melompat, memegang pensil, mengenal bentuk serta warna. Stimulasi yang dapat dilakukan yaitu bermain peran, menggambar, bermain pasir, dan beraktivitas ringan. Aktivitas ini membantu perkembangan kreativitas, kemampuan sosial, dan koordinasi tubuh anak. Aktivitas sensorik. Aktivitas sensorik membantu anak mengenal dunia melalui panca indera. Contohnya bermain air, bermain pasir, mengenal tekstur, mendengarkan musik, bermain warna, mengenal aroma, dan bermain cahaya serta suara. Tujuan dari stimulasi sensorik adalah merangsang kerja otak dan panca indera agar berkembang secara optimal. Semakin beragam pengalaman sensorik yang diterima anak, maka semakin baik perkembangan otaknya. Aktivitas motorik kasar dan halus. Motorik kasar memperlihatkan gerakan tubuh besar seperti merangkak, berjalan, naik turun tangga, bermain bola. Sedangkan motorik halus melibatkan koordinasi tangan dan jari seperti menyusun balok, memegang sendok, memindahkan benda kecil, dan menggambar. Kedua kemampuan ini sangat penting karena membantu anak menjadi lebih mandiri, aktif, dan percaya diri. Peran orang tua. Pada slide ini dijelaskan bahwa orang tua adalah stimulator utama bagi anak.
Beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua antara lain memberikan perhatian dan kasih sayang, mengajak anak bermain aktif, membatasi screen time, memberikan lingkungan yang aman, serta memberikan pujian dan motivasi. Kunci utama dalam memberikan stimulasi adalah konsisten, sabar, dan menyenangkan. Karena setiap anak unik dan berkembang sesuai tahapannya masing-masing. Tanda keterlambatan dan perkembangan. Orang tua juga perlu memahami tanda-tanda keterlambatan perkembangan anak. Beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain tidak merespon suara, tidak bisa duduk sesuai usia, tidak ada kontak mata, belum berjalan di usia tertentu, sulit menggenggam, dan anak terlihat sangat pasif. Jika diketemukan tanda-tanda tersebut, maka sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter atau ahli profesional. Deteksi dini sangat penting agar anak dapat penanganan yang tepat. Dampak kurangnya stimulasi. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan beberapa risiko seperti keterlambatan bicara, gangguan koordinasi, sulit belajar, kurang percaya diri, dan hambatan sosial emosional. Anak dapat stimulasi optimal biasanya lebih aktif, lebih mudah belajar, lebih percaya diri, dan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan. Karena itu, stimulasi sejak dini sangat penting untuk masa anak-anak. Tips stimulasi di rumah. Stimulasi sebenarnya tidak harus mahal. Yang penting adalah konsisten, kreatif, dan memiliki waktu kualitas bersama anak. Beberapa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah antara lain bermain bersama, menggunakan benda di sekitar rumah, membacakan cerita, bernyanyi, melibatkan anak dalam aktivitas sederhana, dan mengurangi gangguan gadget yang berlebihan. Cukup 15-30 menit kualitas setiap hari dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan anak. Sebagai kesimpulan, usia anak 0-3 tahun adalah masa emas perkembangan anak. Stimulasi sensori motorik membantu perkembangan otak dan tubuh anak. Orang tua memiliki peran utama dalam proses stimulasi. Stimulasi harus dilakukan secara rutin, aman, dan menyenangkan. Anak harus distimulasi dengan baik, akan tumbuh lebih optimal, aktif, cerdas, dan percaya diri. Nah, sebagai penutup, demikianlah presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya stimulasi perkembangan motorik pada anak usia dini. Mari bersama-sama mendukung tumbuh kembang anak Indonesia agar menjadi generasi sehat, cerdas, dan bahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.